dan kesejahteraan. Ya. Oke, ya, kita mulai materi pertama hari ini setelah pembukaan yang dibuka oleh Kepala Madrasah. Materi kedua adalah tentang profil sekolah, kemudian tata tertib siswa dan cara belajar efektif. Yang di belakang, semua tutup mulut dan perhatikan di depan. Setelah saya sampaikan, saya tanya kembali, jika jawab untuk tidak lulus sebagai siswa MTS Muhammadiyah, karena kita sudah lebih. Jadi semua perhatian dalam kegiatan ini. Terakhir akan diseleksi, ya, karena MTS Muhammadiyah ini menerima cukup 60 saja, sementara kalian sudah hampir 70. Nanti otomatis ada yang harus tergeser keluar, ya. Jadi sekarang kegiatan pekan ini, pekan taruh siswa itu untuk pengenalan sesama kalian, kemudian pengenalan lingkungan sekolah, kemudian pengenalan pribadi kalian. Nah, di situ baru panitia akan menilai siapa yang harus keluar, siapa yang tidak diterima berkasnya. Jadi tunjukkan sikap yang baik, ya, tunjukkan sikap yang baik, bahwa Anda adalah baik, ya, tunjukkan sikap bahwa Anda adalah baik, dan benar-benar serius untuk melakukan sekolah, ya, di MTS ini, ya. Paham? Paham saudara? Fahimtum? Kalau bahasa Arab, fahimtum, apakah kalian paham? Jawabnya na'am fahimna. Ya, kami paham. Ya, na'am fahimna. Kalian dari SD, dari MB itu sudah tahu. Ya, tinggal yang dari SD itu bingung kok. Nah, makanya menyesuaikan. Anda memilih MTS itu adalah sekolah yang sangat tepat, ya. Sekolah yang paling tepat. Oh. SMP, siapa tahu kepanjangan SMP yang di depan ini? Oh. SMP itu sekolah menengah pertama. Jadi SD sekolah dasar. Nah, dalam bahasa Arab kalau SD disebut dengan ibtidaiyah, atau artinya sekolah dasar baru mulai. Nah, pendidikan yang baru mulai. Kemudian SMP sekolah menengah pertama, dalam bahasa Arab disebut dengan tsanawiyah. Tsanawiyah itu pendidikan pertengahan, ya. Nah, itu. Kemudian Anda masuk di MTS Muhammadiyah. Nah, MTS itu Madrasah Tsanawiyah, MTS disingkatnya. Ya, MTS itu kepanjangannya Madrasah Tsanawiyah, MTS Muhammadiyah. Nah, Anda sekolah di MTS Muhammadiyah. Jadi harus perlu pengenalan dulu. Jadi sesi ini adalah pengenalan sekolah, profil sekolah. Apa itu MTS Muhammadiyah? Ya. MTS Muhammadiyah. Sebelum kita lanjut, kita balik dulu di sejarah perjuangan Indonesia, ya. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebelumnya Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun berapa? 1904. Itu Indonesia merdeka. Sebelumnya belum merdeka, sebelumnya dijajah. Selama 350 tahun itu Indonesia atau bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa luar. Pertama Inggris, kemudian Belanda, kemudian Jepang. Terakhir Jepang, Indonesia menuntut kemerdekaan, diserahkanlah kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi Indonesia merdeka itu atas berkat rahmat Allah
kebanyakan. Nah itu dalam pembukaan tuh, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang setiap kalian upacara hari Senin itu pasti baca. Nah itu di dalamnya ada pada alinea kedua itu menyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala Indonesia itu merdeka. Oh, begitu gandengan didorongkan oleh keinginan luhur. Oke. Sekarang kita kembali ke Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah. Kenapa ada Muhammadiyah? Oh, pada tahun 1905 atau 1905 Indonesia merdeka itu 1945. Ini 05. Itu ada tokoh para kiai, para syekh. Ada 5 orang itu berkumpul di Jakarta. Dulu Batavia namanya, belum Jakarta. Indonesia belum merdeka itu disebut dengan Batavia. Itu Jakarta. Di Tanah Abang sekarang. Oh, sekarang disebut Tanah Abang. Di tempat itulah 5 tokoh Islam ya, berkumpul memusyawarahkan tentang bagaimana pendidikan generasi Nusantara. Ya. Dulu belum Indonesia, ya. Masih disembunyi-sembunyi. Generasi Nusantara bagaimana diterapkan pendidikan supaya cerdas. Karena dengan kebodohan itulah bangsa luar menjajah kita, kas bodoh, kerja paksa. Bangsa luar kerja paksa bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia, kemudian hasilnya mereka ambil. Kerja paksa. Jadi kalau Anda dulu, seandainya Anda hidup di zaman penjajahan dulu, ya, akan Belanda kasih patuk keluarga kalian kerja 1 hektar tanam padi dan hasilnya serahkan seluruhnya kepada Belanda. Nah itu namanya tanam pak. Saya itu dulu pernah begitu. Sehingga 5 tokoh ya, Islam ya, para syekh, para kiai, 5 tokoh itu berkumpul di Batavia dulu, yang sekarang lokasinya Tanah Abang. Nah itu bermusyawarah mendirikan suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan Jamiatul Khairat ya. Itu tahun 1905. Tahun berapa? 5 tokoh berkumpul membicarakan tentang pendidikan generasi Nusantara. Itu tahun berapa? 1905. Ya, di dalamnya hadir Syekh atau Kiai Muhammad Darwis. Ya, Muhammad Darwis. Muhammad Darwis itu belajar ilmu agama di Mekah, kemudian kembali dari Mekah diberi nama Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis setelah belajar di Mekah, pulang dari Mekah, diberi nama, diganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itulah yang mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah siapa tadi? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya Muhammad Darwis. Nama aslinya siapa? Muhammad Darwis. Ya. Nama gelarnya apa tadi? Ahmad Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itulah yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Saya ulang lagi, siapa pendiri organisasi Muhammadiyah? Yang di belakang, serius. Siapa pendiri organisasi Muhammadiyah? Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Ya, beliau juga hadir dalam pertemuan itu tahun 1905 membicarakan tentang pendidikan. Ya. Pendidikan. Jadi pendidikan itu orang Islam yang menggagas di Nusantara ini. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tahun 1905. 6 tahun kemudian, ya di tahun 05 itu mereka bermusyawarah mendatangkan guru, ya, guru dari Mekah. Karena para ulama saat itu kalau cuma pintar biologi itu dianggap tidak pintar. Kalau cuma pintar matematika dianggap tidak pintar. Kalau tidak ada ketakwaan.
Jadi guru yang mereka cari untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu orang yang langsung belajar dengan ilmu yang sambung langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang di samping. Jadi kalau saya tanya, saya bantah, saya ulang lagi materi kemudian tidak bisa jawab, berarti besok tidak ikut lagi. Dalam 1 minggu berarti tidak ikut lagi, berarti selamanya tidak ikut lagi. Ya, karena ini kalian masih diseleksi. So, jadi dibutuhkan bagaimana cara belajar efektif. Ya, serius. Hanya orang yang serius yang diterima di sini. Hanya orang yang serius belajar diterima di MTS Muhammadiyah. Ya, saya ulang lagi. Jadi mereka undang seorang guru, ya, guru seluruh guru intek, ya, intek dan intak, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan didasari dengan dengan iman dan takwa yang mereka cari. Maka pada 905 itu mereka sebut satu nama yang disebut dengan Ahmad Surkati. Nah, mereka undang untuk mengajar ilmu di Nusantara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Ahmad Surkati itu orang Sudan. Ya, mereka undang pada tahun 1905, tetapi bisa datang 6 tahun kemudian. Ya, 6 tahun kemudian. Kenapa? Karena perjalanan saat itu belum ada pesawat. Oh, kapal juga masih pakai kapal layar. Orang yang pergi haji dari Indonesia ke Mekah itu memakan waktu 6 bulan baru bisa balik lagi ke sini. Perjalanannya jauh. Ya. Orang yang pergi haji ke Mekah saja 6 bulan baru bisa balik ke Indonesia, ke Nusantara lagi. Ya. Saat itu mereka menunggu beliau guru besar ini selama 6 tahun. Ya. Selama 6 tahun. 05 sampai ditambah 6 tahun itu berapa tahun? 1911. So, 11. Di situ baru mereka berkumpul kembali karena telah datang guru besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di situ hadir, Anda kenal dalam sejarah pahlawan nasional, Umar Said Cokroaminoto. Nah, Cokroaminoto itu guru besar Kiai Haji di Surabaya. Kemudian ada lagi Kiai Yosef yang tinggal di Solo. Yo. Kemudian dari Jogja, dari Kaiman. Ya, dulu Kaiman belum Jogja. Dari Jogja itu Kiai Haji Ahmad Dahlan hadir di Batavia atau Jakarta sekarang. Ya, mereka merumuskan bagaimana pembagian tugas untuk mendirikan lembaga pendidikan, menggalang dana dan sebagainya. Makanya Syekh yang dari Solo kembali, Kiai yang dari Solo kembali mendirikan Ikatan Dagang Islam. Ya. Kemudian yang dari Surabaya kembali, Cokroaminoto kembali mendirikan lembaga pendidikan dengan materi retorika berbicara. Maka lahirlah, dimunculkanlah Bung Karno, Bung Tomo. Nah, itu murid dari Cokroaminoto. Ya. Kemudian yang di Jogja, Ahmad Dahlan melahirkan murid pertama yang disebut dengan Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim. Nah, beliau itu yang sangat cerdas. Di tahun 2011 tadi, 1911 tadi, mereka sudah merumuskan. Kemudian di tahun 1912, tahun berapa? 1912, tahun berapa? Ya, 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Tahun berapa organisasi Muhammadiyah berdiri? Tahun berapa? 1912. Ya, 1912 itu organisasi Muhammadiyah berdiri.
didirikan oleh Kiai Haji Ahmad. Dahlan. Kiai Haji Ahmad. Ya, Kiai Haji Ahmad. Kemudian siswa pertama yang sukses yang menguasai 14 bahasa di dunia itu Kiai Haji Agus Salim. Ya. Kiai Haji Agus Salim, siswa pertama. So, dalam murid pertama dalam pendirian Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah. Kemudian beliau diambil sebagai diplomat Indonesia yang tercerdas. Ya. Jadi beliau kalau sidang di PBB, beliau yang paling berani, cerdas. 14 bahasa di dunia dia kuasai, apalagi cuma bahasa Belanda, Inggris, yo, dia kuasai. Itu kiai. Ya. Dari situlah muncul perjuangan bagaimana memerdekakan Nusantara dari penjajahan. Dari tokoh 55 tokoh Islam tadi, mereka merancang mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memperjuangkan bagaimana kita merdeka. Ya, maka Cokroaminoto memunculkan Bung Karno, kemudian ditetapkan sebagai proklamator. Ya, Bung Karno yang memproklamasikan. Itu dari 5 kiai tadi, 5 set. Ya, dari situlah mereka muncul perjuangan. Jadi bangsa Indonesia ini itu berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur dari 5 orang tadi. Ya, kemudian muncul perjuangan. So, dari semua adalah santri, ya, santri. Ilmu agamanya kuat, bertakwa kepada Allah, sehingga muncullah atas rahmat Allah Indonesia ini merdeka. Begitu. Jadi bukan Islam ini anti Indonesia, bukan ya. Islamlah yang memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Islam. Dan Islam ini bukan teroris. Ya. Kita Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk sekalian alam semesta. Oh? Saya ulang lagi, siapa pendiri organisasi Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad. Yang di belakang, siapa pendiri organisasi Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad. Tahun berapa didirikan tadi? 1912. Tanggal 18 November. Tanggal berapa? 18 November 1912. So, 1912. Setelah 1912, ya, tahun 1913 didirikanlah Persatuan Guru Indonesia. Ya, setelah sudah dibentuk seluruh lembaga pendidikan, baru didirikanlah yang namanya Persatuan Guru Indonesia. Ya, termasuk lagu yang kalian nyanyikan Ibu Kita Kartini. No? Ibu Kita Kartini itu seorang ustazah, ya, ustazah. Dia berpakaian jilbab, ya. Dia berpakaian muslimah. Ya, kemudian digambar dia tidak berpakaian muslim. Tapi yang asli beliau pakai jilbab, ustazah. Itu seorang guru juga. Ya, jadi dibentuklah Persatuan Guru Indonesia. Saat itu Belanda marah, karena Belanda tidak suka yang namanya Indonesia. Ya. Oh tidak, di tahun 1913 itu dibentuklah Persatuan Guru Hindia Belanda. Ya. Hindia Belanda. Jadi Belanda punya untuk kehidupan bangsa Indonesia. Ya, tapi yang gerakan adalah orang Indonesia. Cuma karena saat itu kekuasaan adalah Hindia Belanda, maka muncullah bahasa Hindia Belanda. Belum ada Indonesia, masih ada pemerintah Hindia Belanda. Maka dibentuklah Persatuan Guru Hindia Belanda. Itu tahun 1913.
setelah organisasi Muhammadiyah didirikan. Oh, begitu. Kemudian muncul lagi ada Al-Khairah. Oh, itu juga ambil peluang dalam pendidikan Nusantara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di tahun 1913 itulah didirikan Persatuan Guru Hindia Belanda. Kemudian di tahun 1932, ya, 1932 diganti nama tadi Persatuan Guru Hindia Belanda diganti menjadi Persatuan Guru Indonesia. Yang laki-laki, perhatikan, ya. Awalnya dibentuk Persatuan Guru Hindia Belanda di tahun 1913, ya. Setelah itu di tahun 1932 berganti nama menjadi Persatuan Guru Indonesia, sehingga Belanda marah, ya. Belanda marah, tidak suka dengan Indonesia. Tuh. Karena Indonesia itu identik dengan perjuangan, pemberontakan menurut mereka. Jadi para kiai menyusun rencana mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memperjuangkan kemerdekaan. Orang Belanda menganggap bahwa para kiai itu adalah pemberontak, ya, suka berontak-berontak melawan pemerintah. Padahal keinginan kita adalah kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Begitu. Karena saat itu dari Sabang sampai Merauke itu Islam, kerajaan Islam, ya. Dari Sabang sampai Merauke itu kerajaan Islam. Makanya Bung Karno leluasa karena settingan dari 5 kiai tadi. Dan Bung Karno itu murid dari 5 tokoh tadi, sehingga beliau leluasa karena misi untuk menyatukan Nusantara, misi menyatukan umat di Nusantara. Maka seluruh kerajaan-kerajaan Islam itu menyerahkan wilayah-wilayah kerajaan kepada Bung Karno untuk memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Maluku Utara, Maluku, kita dulu kerajaan Islam, ya, yang disebut dengan Al-Muluk. Kemudian sekarang disebut dengan Maluku. Itu awalnya, itu asalnya dari Al-Muluk, kerajaan-kerajaan. Ya. Ada kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, Gailolo, itu Islam, kerajaan itu. Nanti setelah Bung Karno sudah menyeting untuk kemerdekaan, memproklamasikan, maka seluruh kerajaan atau raja-raja Islam itu menandatangani, menyerahkan wilayah-wilayah kerajaan mereka disatukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu, ya. Jadi peran utama juga dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama asli, nama awalnya adalah Muhammad Darwis. Ya, beliau mendirikan ormas yang disebut dengan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Oke, sekarang kita masuk di MTS Muhammadiyah. Kita sudah tahu kan, Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar yang mempunyai peranan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Nah, kita kembali ke MTS Muhammadiyah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Oke. Kemarin Anda berada di mana? Sekolah mana? SD itu, atau dalam bahasa Arab ibtidaiyah. Bahasa Indonesia sekolah dasar, disingkat SD. Nah, sekarang Anda berada di sekolah menengah tingkat pertama, atau dalam Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Madrasah Sanawiyah. Oke. Ya. Madrasah Sanawiyah. Ya, jadi kemudian kita ambil dari Madrasah Sanawiyah, sekolah menengah pertama, kemudian Muhammadiyah. Ya, Muhammad, nama siapa? Muhammad itu namanya siapa?
Anda agama Islam? Agama Islam atau bukan kalian? Kalian agama apa? Islam. Agama apa? Siapa Tuhanmu kalau begitu? Siapa nabimu? Itu satu maksudnya. Tuh, Muhammad itu nama nabi, nabi rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketika disebut nama Nabi Muhammad harus bersalawat. Jadi ketika ada orang yang menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda sambung dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau pakai Sayyidina juga bisa. Kalau ada yang tidak pakai Sayyidina, ada yang pakai. Tapi kalau Muhammadiyah itu tidak pakai. Tapi kalau kalian sudah terbiasa dengan Sayyidina, itu pakai yang itu, ya. Tidak dipaksakan dalam Islam. Tuh. Tapi kalau Muhammadiyah itu tidak pakai. Yang sekolah di sini itu tidak pakai. Hanya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Tapi kalau yang umum, ya, hampir seluruh umat Islam yang ada di Nusantara itu pakai Sayyidina. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jadi bebas Anda pakai yang mana. Sama-sama dapat pahala, tujuannya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau saya mengucapkan, ya, menyampaikan atau mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus bersalawat. Saya ulang lagi, Muhammad adalah nama Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya bagaimana? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Anda bersalawat satu kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah dan para malaikat bersalawat 10 kali. So? Padahal kalian cuma satu kali, Allah balas 10 kali. Itu luar biasa. So? Jadi rajin-rajinnya bersalawat, karena salawat itu mendatangkan hidayah atau ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, Allah sudah senang kalian karena memuji, bersalawat kepada orang pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad, maka pasti Allah juga sayang. So, begitu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. So, itu ayat menyatakan begitu. Jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad supaya Allah cinta kalian. Tuh. Nah, Muhammadiyah itu orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Ya. Ulang lagi, Muhammadiyah adalah para pengikut Nabi atau umat Nabi Muhammad yang setia mengikuti ajaran Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kalau sekolah di sini itu sudah komitmen mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bertutur kata yang di belakang, ya. Kalau sudah masuk di sekolah di sini, Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad yang benar-benar menjalankan tuntunan Nabi Muhammad. So, mulai bertutur kata, bertingkah laku, ya, berpikiran, itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, sesuai tuntunan Islam, ya. Berpikiran tidak boleh negatif atau pikiran buruk di dalam hati, itu tidak boleh, karena Allah Maha mengetahui apa yang bisikan dalam hati. Allah tahu. Tuh, kalian diam di kursi, kemudian di dalam hati bilang, Pak Guru sana dia bicara sabaran. Allah tahu. Ya? Allah Maha mengetahui apa yang muncul di dalam hati kecil kalian. Ya? Allah tahu atau tidak?
Kemudian Nah, jadi cara berpikir juga harus yang baik. Husnul dan berprasangka baik. Itu dalam Islam nyatakan begitu. Kemudian menjaga ucapan lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang manusia itu selamat kecuali menjaga lidahnya. Kalau lidahnya tidak dijaga, selalu kotor, selalu memakai, selalu membicarakan hal-hal yang kurang baik, maka dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Suka memakai, nanti mati, malaikat tarik lidah, gunting pendek-pendek. Sambung lagi, malaikat tarik lagi, gunting lagi. Itu orang yang suka memakai, suka bicara kotor, suka mati. Dua. Ya. Sampai sini paham atau tidak? Paham? Dari kalian masuk di MTS Muhammadiyah sudah berkomitmen mengikuti tata cara atau ajaran atau tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kewajiban yang pertama kali dalam Islam itu apa? Yang kalian tahu? Kewajiban yang pertama kali dalam Islam ketika Nabi Muhammad pertama kali diserahkan atau menerima wahyu pertama. Kewajiban yang pertama apa? Siapa yang tahu ayat yang pertama kali turun? Apa? Iqra atau surat Al-Alaq. Ya, ayat yang pertama kali turun itu Iqra. Maka kewajiban yang pertama kali di dalam Islam adalah menuntut sebelum salat. Salat itu nanti kemudian baru diwajibkan. Tapi menuntut ilmu itu dari awal Islam dan Islam diturunkan, ya, dinobatkan Islam itu turun pertama atau wahyu yang pertama kali turun itu sudah mewajibkan menuntut ilmu. Jadi kewajiban pertama kita orang Islam adalah menuntut ilmu atau membaca. Nah, saya ulang lagi, kewajiban pertama kali orang Islam itu adalah menuntut ilmu atau menuntut ilmu itu membaca atau bermain? Ya, membaca. Anda sekolah di sini datang untuk membaca. Itulah kewajiban pertama kali. Bukan salat itu nanti berikut. Tapi kewajiban yang paling utama dan pertama adalah membaca, menuntut ilmu. Talabul ilma faridatan ala kulli muslim wal muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kembali lagi, MTS Muhammadiyah sama atau tidak dengan SMP? Sama atau tidak? Ya. Apa yang beda? Coba. Yang di belakang. Yang di belakang perhatikan hadap di sini. Ya. MTS dan SMP sama atau tidak? Beda bodoh. Ya, tingkatannya sama-sama tingkat pertama. Beda. Tapi yang membedakan adalah MTS adalah SMP yang berciri khas Islami. Ulang lagi. MTS adalah SMP yang berbasis Islam. Kelebihannya apa? Matematika dapat di SMP. SMP belajar biologi, di sini belajar apa tidak? Belajar. Di SMP belajar kimia, di sini belajar apa tidak? Belajar. Di SMP belajar bahasa Inggris, di sini belajar apa tidak? Belajar. Di SMP belajar PPKN, di sini belajar atau tidak? Belajar. Di SMP belajar bahasa Indonesia, di sini belajar atau tidak? Belajar. Kemudian
Di sini belajar akidah akhlak. Di SMP belajar apa ini? Tidak. SMP ini. Di sini belajar fikih. Di SMP belajar apa tidak? Ada mata pelajaran fikih? Tidak ada. Oh. Di sini belajar sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran. Di SMP ada atau tidak? Ada. Di sini ada bahasa Arab. Di SMP ada atau tidak? Di sini ada Al-Quran hadis. Di SMP ada atau tidak? Oh, di sini ada Al-Quran hadis. Ke Muhammadiyah. Di sana tidak. Berarti MTS masih unggul daripada SMP. MTS masih unggul daripada SMP. Berapa mata belajar itu? Akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, SKI, bahasa Arab. Oh, lima pelajaran yang tidak ada di SMP. Karena MTS adalah SMP yang berciri khas Islami. Ya. Maka kita lebih unggul daripada, sebenarnya kita lebih unggul daripada SMP. Maka kalian di belakang. Maka kalian yang memilih MTS, Sekolah Madrasah Sanawiyah, sangat tepat. Ya, sangat tepat. Tinggal kalian yang menempatkan diri secara baik. Ya, jadi MTS Muhammadiyah sudah tahu kan? MTS Muhammadiyah. MTS adalah sekolah SMP yang berbasis Islam. Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad yang benar-benar melaksanakan tuntunan atau ajaran Nabi Muhammad. Mulai dari cara berbahasa, berkata, cara berperilaku, cara berpikir, cara belajar. Karena kewajiban yang pertama kali dalam Islam adalah belajar. Kalian datang di sini berarti kalian adalah pelajar. Pelajar berarti tugas sehari-hari adalah belajar. Yang di belakang saya tanya, petani, pekerjaan hari-harinya apa? Menanam, bertani. Nelayan, pekerjaan hari-harinya apa? Nelayan. Belajar, pekerjaan hari-harinya apa? Belajar. Jadi tugas kalian sebagai pelajar yang di belakang, tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar. Tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar. Pelajar yang baik, saya ulang lagi, pelajar yang baik adalah belajar dengan baik. Ulang lagi, pelajar yang baik adalah belajar dengan baik. Pelajar yang baik adalah belajar dengan baik. Belajar dengan baik adalah menghasilkan peningkatan pengetahuan. Ya, belajar yang baik adalah menghasilkan peningkatan pengetahuan. Ya. Belajar yang baik adalah belajar yang baik. Belajar yang baik adalah yang dapat menghasilkan peningkatan pengetahuan. Jadi kemarin tidak tahu, hari ini tahu, itulah belajar yang baik. Kemarin masih memakai, hari ini sudah tidak memakai lagi, itu adalah belajar yang baik. Kemarin orang tua suruh masih lari, hari ini orang tua suruh taat, itu berarti belajar dengan baik. Belajar dengan baik itu yang disebut dengan belajar efektif. Belajar apa? Belajar efektif. Yang di belakang laki-laki perhatikan, belajar baik adalah belajar efektif yang menghasilkan peningkatan pengetahuan. Ya, jadi kalau orang yang setiap hari datang ke sekolah, kemudian pengetahuannya tidak meningkat, cuma begitu terus, berarti dia tidak efektif.
belajarnya tidak efektif atau tidak baik. Begitu. Yang kelas 1 naik kelas 2 masih pengetahuannya masih sama di kelas 1, tapi tidak baik belajar yang kurang efektif. Hari ini ada kelas 1, kemudian juara 1 atau hasilnya bagus, ya. Kemudian yang naik kelas 2 atau hasilnya kurang bagus, berarti pelajarnya diperhatikan. Baik atau tidak? Baik atau tidak itu? Kalau kelas 1 bagus, nilainya bagus, kelas 2 nilainya 40. Bagus atau tidak itu? Perlu dicontoh atau tidak? Perlu dicontoh? Kalau nilai 40 perlu dicontoh atau bukan? Tidak perlu dicontoh. Nah, kemudian perhatikan, kalau belajar yang baik, perhatikan, belajar yang baik itu jangan melihat teman, ya. Jangan mempertanyakan teman atau melihat teman. Yang di luar. Yang di luar kelas 2, 3 jangan mengganggu. Ya. Coba belajar yang baik itu tidak perlu melihat apa kata teman. Tidak perlu lihat. Jangan bilang dia misalnya juga sekolah apa-apa mau bilang saya. Tidak perlu begitu, ya. Itu tidak efektif. Tapi menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Saya sudah belajar atau belum? Saya ini sudah belajar atau belum? Kemarin ada tugas atau tidak? Itu adalah belajar yang baik. Tidak perlu tarik teman, karena sekolah atau belum? Itu tidak perlu. Tanya diri sendiri, saya sekolah atau belum? Ada tugas atau tidak? Jadi kalau guru kasih tugas, itu pulang di rumah sebelum istirahat, itu baca berapa dulu? 1 tambah 1 11, 1 tambah 2 12. Contohnya, begitu. Kemudian jangan tanya nenek dan tete lagi, Kalau nenek dan tete ada pendidikan boleh tanya. Tapi kalau yang pekerjaan hari-hari mereka sudah sibuk dengan petani atau nelayan, jangan tanya tentang matematika. Nanti kalau semua malah jawab, tete 5 tambah 5 itu berapa? Tete bilang, kalau orang dulu itu 10, tapi tahu sekarang ada kompres naik mungkin jadi 15. Jadi harus percaya diri, tanya diri sendiri, saya sudah belajar tahu. Kemudian kalau di rumah itu jangan samakan seluruh ruangan itu sama, ya, di dalam rumah, ya, di dalam rumah itu jangan samakan seluruh ruangan. Ada yang Anda pisahkan satu ruangan buat belajar. Jadi ketika Anda mau belajar, pergi di ruangan itu. Ruangan yang Anda sudah tetapkan sebagai ruangan belajar. Jangan ambil buku belajar di dapur. Ambil buku belajar di tempat tidur. Itu kurang baik. Karena itu akan mendatangkan malas. Belajar di dapur ingat makan, malas. Belajar di kamar, lihat tempat tidur. Makanya harus ada satu ruangan yang kalian menetapkan sebagai ruangan belajar. Itu yang ada tugas dari sekolah dari guru, itu di tempat itulah Anda belajar. Karena setiap Anda lihat tempat atau ada pertanyaan guru, sudah laksanakan, sudah jawab tugas atau belum? Ketika Anda ingat tempat itu, pasti ingat apa yang Anda baca di tempat itu. Begitu. Ketika Anda lihat tempat itu, pasti Anda lihat di sini saya baca matematika.
Oh, saya baca biologi tentang fotosintesis. Oh, contohnya. Oh, fisika tentang percepatan. Oh, orang dari pakai motor, belajar berangkat dari Galela jam 7 sampai di Sidamoli jam 12. Berarti berapa jam? Dari jam 7 ke jam 12 berapa jam? Berapa jam? 5. Coba 5 jam. Kemudian kecepatan mobil itu 60 km per jam. Kalau 1 jam itu dia bisa mencapai 60 km. Kalau 5 jam berarti berapa kilometer? 6 kali 5 berapa? 30. Berarti berapa meter? Berapa kilometer? Berapa? 60 meter per jam. 300. Berarti mobil yang berangkat dari Galela jam 7 sampai di Sokirti jam 12 berarti mencapai jarak tempuhnya adalah 300 km. Itu contohnya. Oh. Jadi harus ada ruangan tertentu yang Anda tetapkan sebagai ruang belajar di rumah masing-masing, ya, di rumah. Supaya Anda belajar efektif, belajar dengan baik. Oh. Kalau belajar di dapur pasti ingat makan. Oh. Belajar di kamar ingat tidur. Begitu. Apalagi belajar di teras ingat bermain. Oh. Ketika belajar matematika, oh, 1 akar 1 per 2 itu berapa? Cari jawaban teman lewat. Oh. Weh, ada boneka. Lupa belajar bermain lagi. Oh, hal sebenarnya yang belajar boneka itu orang yang di PAUD di TK. Oh, taman anak-anak kalau bisa belajar boneka. Tapi sekarang sama dia suka main boneka. Gunting kertas yang pakaian pasang di boneka kalau berkhayal. Kemana kamu? Ambil satu lagi. Oh, saya mau ke pasar. Lalu lagi. Padahal itu bukan tugasnya bukan tugas pelajar. Itu mesti TK, taman anak-anak dan PAUD. Karena PAUD itu belajar untuk bermain, belajar mengenal. Tapi kalau di SDS sudah masuk di SMP, itu bukan itu lagi pelajaran kita. Ya. Pelajaran kita adalah menggunakan pikiran, otak. Nah, belajar menggunakan pikiran. Oh, begitu. Kalau saya tidak sholat, dosa atau tidak? Pakai pikiran toh? Oh, ternyata berdosa. Bangun dia bilang begini, Ustaz dia bilang begini. Oh, berdosa. Oh, kalau saya tidak pakai jilbab, berdosa atau tidak? Berdosa. Oh, ini saya bilang begini, hadis bilang begini, Al-Quran bilang begini. Oh, pernah dengar Isra Mi'raj? Pernah dengar ada peristiwa Isra Mi'raj? Yang pegang kertas, yang pegang kertas itu tadi terfokus. Ya, saya lagi pernah dengar ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dalam peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan menghadap Allah secara langsung, Isra Mi'raj, ya, itu Nabi Muhammad diperlihatkan berbagai macam keajaiban akhirat. Nabi Muhammad diperlihatkan tentang gambaran di akhirat, di kubur dan di akhirat nanti, di pada masa. Oh, Nabi Muhammad diperlihatkan siksa-siksa umatnya nanti dalam kubur. Ya, Nabi Muhammad diperlihatkan siksa
siksa kubur. Jadi kalau orang yang tidak pakai jilbab, itu dililit pakai kawat dari neraka yang menyala-nyala terselingkar, dari kepala sampai dengan kaki, dan tak pakai hijab. Yang pajangan kompanta kelihatan dari bentuk. Kemudian yang pajangan rambut terurai, karena dililit pakai kawat besi yang menyala dari neraka. Baru rambutnya diikat sebelah, kakinya diikat, baru ditarik di atas kepala. Di neraka di atas. Itu orang yang tidak memakai hijab, yang senantiasa tunjuk aurat. Pulang dari rumah, dari sini, dari sekolah pakai jilbab, di rumah semua ini pas keluar betis pemandangan boleh-boleh. Nah itu. Jadi yang sering memperlihatkan. Kalau di sudah sekolah di sini tidak boleh buka aurat lagi ya, karena sudah komitmen Muhammad dia mengikuti Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad. Gitu. Orang aja jangan lari-lari ke sana kemari aja. Tapi ketika dengar tahlim mandi dan persiapkan untuk menunaikan perintah. Begitu, ya, begitu. Jadi saya ulang lagi, siksa bagi orang yang memperlihatkan aurat tubuh tadi, kawat besi dan diambil dari neraka yang sudah dibakar ribuan tahun, diambil kemudian dikasih lilin dari kepala sampai dengan kaki. Itu orang yang memperlihatkan aurat. Jadi kalian sudah masuk di sini, sudah bersedia dengan Muhammad. Masuk di sini sudah komitmen dengan Muhammad. Muhammadiyah itu siap mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu. Siap kedua. Siap kedua. Harus siap. Mau atau tidak mau harus siap. Yang di belakang. Sudah siap pertanyaan? Ya. Hari ini ada yang ikut hari ini saja sudah tidak ikut. Dilihat dari sikap karena kita sudah melebihi kapasitas. MTS menerima hanya 60, sekarang sudah hampir 70. Berarti harus ada yang keluar. Begitu. Tapi yang penting Anda sudah berada di ruangan ini, di ruangan Madrasah Sanawiyah Muhammad. Jadi Muhammadiyah siapa tadi? Kiai Haji Ahmad. Ini baru pembukaan ya. Ini baru hari pertama. Nanti besok besoknya itu panitia itu tes lagi. Ya. Baru hanya isi materi hari ini. Tapi buat fit. Oke. Jadi saya ulang lagi. Yang di belakang perhatikan. Baik, yang bermain 2 orang hari ini. Ayo. Maju bang. Ayo. Satu lagi. Oh, 7. Ayo. Siapa
Oke, perhatikan. Ya, jadi Muhammadiyah itu bukan hanya mendirikan lembaga pendidikan saja. Muhammadiyah juga berperan penting dalam pembangunan bangsa ini. Ya. Muhammadiyah juga punya ratusan rumah sakit. Ya. Organisasi Muhammadiyah juga punya ratusan rumah sakit. Kemudian ambulans juga banyak. Ya. Jadi berperan dalam kesehatan. Kemudian pembangunan. Itu juga organisasi Muhammadiyah juga sangat berperan. Ya. Oleh karena itu, jangan merasa minder, jangan merasa kecil hati masuk di sekolah Muhammad. Karena kita Muhammadiyah itu juga punya peran utama dalam kemerdekaan negara Indonesia dan Islam. Ya. Islam itu peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tahu Prabu Siliwangi? Pernah nonton atau tidak di film Prabu Siliwangi? Dia santai. Jangan kenapa tuh? Prabu Siliwangi itu dia seorang raja yang mempunyai wilayah kekuasaan sangat luas di Jawa. Mulai dari Banten hampir sampai di Jawa Tengah. Itu kekuasaan dia. Ya. Dia adalah raja beragama di Hindu. Kemudian ketemu dengan seorang wanita salehah yang bernama ketemu dengan seorang wanita salehah yang bernama Subanglarang. Kemudian Prabu Siliwangi ini menikah dengan Subanglarang, wanita salehah. Ya. Sehingga Prabu Siliwangi masuk di Islam. Jadi kalau ada sejarah menyatakan bahwa Islam masuk menghancurkan kerajaan Hindu Buddha, ini salah. Karena kerajaan Majapahit itu kerajaan Samudra Pasai yang kedua didirikan, baru kerajaan Majapahit. Kerajaan Islam di Nusantara pertama kali berdiri itu namanya kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai tahun 1200. Tahun 1276 itu kerajaan Islam pertama kali sudah didirikan yang disebut dengan kerajaan Samudra Pasai. Ya, Samudra Pasai. Sementara Majapahit, kerajaan Majapahit di Buddha itu berdiri pada tahun 1295. 1276 kerajaan Islam berdiri, 1295 baru kerajaan Majapahit berdiri. Begitu. Jadi Islam, kerajaan Islam yang keempat. Dari bukan Islam datang ke hancur kerajaan Hindu Buddha, tapi Islam datang lebih dulu daripada Hindu Buddha kerajaan. Begitu. Kemudian orang Hindu Buddha melihat ketertarikan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi, keturunan yang dicontohkan oleh Nabi. Mereka melihat umat Nabi Muhammad yang kian ramah tamah dalam bertutur kata, dalam pergaulan, sehingga orang Hindu Buddha juga tertarik dengan agama Islam, sehingga masuk Islam, termasuk Prabu Siliwangi. Begitu. Nikah dengan Nyai Subanglarang, seorang santri, seorang wanita salehah. Ya. Prabu Siliwangi tertarik ketika Nyai Subanglarang membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang suaranya bagus, kemudian dilihat dengan akhlaknya bagus, sehingga Prabu Siliwangi tertarik dan masuk minta. Ya.
Subang menerima dengan persyaratan Prabu Siliwangi masuk Islam. Maka Prabu Siliwangi juga dia menerima, dia bersedia masuk Islam dan menikah dengan Subang Larang. Kemudian Subang Larang dikaruniai 3 anak, ya. Anak pertama namanya Walang Sungsang, itu dipilih, itu asli, Walang Sungsang anak pertama. Anak kedua namanya Rara Santang. Rara Santang itu perempuan. Ini saudara, perhatikan ini. Rara Santang. Kemudian anak yang ketiga laki-laki lagi Raja Singarang. Raja Singarang. Semuanya Islam. Prabu Siliwangi Hindu, kemudian masuk Islam. Anaknya 3 semuanya Islam. Kemudian Walang Sungsang dan Rara Santang ini menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ke Mekah ketemulah dengan namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah itu bapaknya namanya Jumadil Kubra. Jumadil Kubra ini wali Songo, utusan Dasan. 9 orang Syekh yang diutus ke Nusantara menyebarkan agama Islam. Itu anaknya yang pertama, yang kakak namanya Syarif Abdullah, yang adik namanya Maulana Ishak. Walang Sungsang dan Rara Santang itu menunaikan haji. Kemudian setelah haji dirubah namanya dari Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman. Kemudian Rara Santang dirubah menjadi, namanya berubah menjadi Syarifah Mudayi. Kemudian ketemu dengan Syarif Abdullah, maka Syarif Abdullah melamar Rara Santang yang namanya diganti menjadi Syarifah Mudayi. Kemudian Rara Santang tinggal dengan Syarif Abdullah di Mesir selama 20 tahun, ya. Kemudian Rara Santang dan Syarif Abdullah itu punya anak namanya Syarif Hidayatullah, ya. Syarif Hidayatullah inilah dia kembali atau menyusul, ya, tuanya, kakaknya di Indonesia di daerah Gunung Jati, sehingga Syarif Hidayatullah itu disebut dengan Sunan Gunung Jati. Ya, perhatikan. Nah, suami Rara Santang tadi namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah punya adik namanya Maulana Ishak. Nah, Maulana Ishak inilah keturunan ke bawah turun sampai dengan Kiai Haji Ahmad ya, Kiai Haji Ahmad yang berdiri Muhammadiyah ini. Kakek buyutnya itu namanya Maulana Ishak. Bapaknya itu dari Mesir, namanya Jumadil Kubra. Kakaknya namanya Syarif Abdullah. Nikah dengan anak Prabu Siliwangi, Syarifah Mudayi, atau yang di film itu kenal dengan Rara Santang. Anaknya Syarif Hidayatullah dibuat diberi kekuasaan Gunung Jati, sehingga disebut dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian mengundang yang namanya Fatahillah, ya, mengundang Fatahillah, Sunan Gunung Jati mengundang Fatahillah yang dari Samudra Pasai, kerajaan Islam, untuk membebaskan Batavia dari Spanyol, dari penjajah. Batavia itu sekarang yang disebut dengan Jakarta. Batavia dulu zaman Belanda itu disebut dengan Batavia. Sekarang itu Jakarta. Ya, jadi Fatahillah datang, ya, dengan undangan Sunan Gunung Jati untuk membebaskan Batavia dari bangsa penjajah. Ya, dari bangsa penjajah.
Fatahillah melumpuhkan, menaklukkan Batavia itu diambil alih masuk ke pangkuan ibu pertiwi, sehingga dianggap bahwa Batavia ya, mengambil kembali Batavia adalah rahmat Allah, maka kota itu disebut dengan Fathul Mubin dalam Al-Quran. Saya ulang lagi. Warakan terus sama kesehatan. Saya ulang lagi. Fatahillah berhasil menaklukkan Batavia dari tangan penjajah, sehingga Batavia itu diberi nama dengan Fatham Mubina, ya, kota Fatham Mubina. Kemudian orang Indonesia, Fatham Mubina dalam bahasa lokal Indonesia itu disebut dengan Jayakarta. Jayakarta dalam bahasa Al-Quran adalah Fatham Mubin. Kemudian dengan seiring berkembang berubah lagi menjadi Jakarta. Tidak ada lagi Jayakarta, tapi disingkat lagi menjadi Jakarta. Itu artinya adalah Fatham Mubin. Ya, Fatham Mubin itu diberi nama oleh Fatahillah yang melumpuhkan Batavia dari tangan penjajah. Ya, dari Jakarta artinya Fatham Mubin. Ya, membuka Fatham Mubin. Jadi Allah yang membuka rahmat untuk mengambil kembali Batavia dari tangan penjajah. Ya, kemudian orang lokal Jawa mengartikan sebagai Jayakarta. Kemudian berubah lagi disingkat menjadi Jakarta sekarang. Jadi orang Islam yang mempunyai peran penting dalam membebaskan bangsa Indonesia dari tanah penjajah. Oke, saya kembali lagi. Jadi jangan merasa minder bahwa kita sebagai siswa MTS Muhammad ya. Kemudian sekolah ini punya tata tertib. Punya apa? Ada namanya tata tertib siswa. Memang materi hari ini padat yang diberikan oleh panitia, mulai dari profil sekolah, MTS Muhammadiyah, kemudian cara belajar efektif, kemudian tata tertib siswa, dan pengenalan lingkungan sekolah. Itu materi yang memang padat dikumpulkan jadi satu. Oi. Tiga body di sana jam berapa? Oke, saya ulang lagi materi yang paling padat dan waktu yang paling singkat. Sebenarnya materi ini 3 hari. Nah, profil sekolah itu 1 sesi, kemudian tata tertib siswa 1 sesi, cara belajar efektif itu juga 1 sesi, dan pengenalan lingkungan sekolah itu dikumpul jadi satu. Ya, dari materinya sebenarnya materi temanya adalah wawasan Wiyata Mandala. Ya, wawasan Wiyata Mandala adalah menyangkut dengan profil sekolah. Oh, sekolah ini namanya apa? Oh, kemudian apa-apa yang ada di dalam sekolah tersebut. Ya, kemudian tadi cara belajar efektif itu adalah belajar yang baik. Belajar yang baik adalah menghasilkan hasil yang baik. Ya. Cara belajar yang baik adalah menghasilkan hasil yang baik. Atau cara belajar efektif. Ya. Jadi wawasan Wiyata Mandala. Jadi wawasan adalah cara pandang kita. Wiyata adalah pendidikan atau pengajaran. Ya. Wiyata itu pendidikan atau pengajaran. Jadi wawasan Wiyata, cara pandang kita tentang pendidikan. Mandala adalah lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah
adalah cara pandang kita tentang lingkungan pendidikan yang Anda masuk sekarang ini. Lingkungan pendidikan yang Anda masuk sekarang ini adalah MTS Muhammad. Ya. Jadi wawasan Wiyata Mandala Anda sekarang ini adalah MTS Muhammad. Jadi materi tentang wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kita tentang wiyata pengajaran pendidikan, ya, pengajaran pendidikan dalam suatu lingkungan, dalam suatu mandala. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kita tentang pengajaran, proses pengajaran dalam lembaga pendidikan, yaitu MTS Muhammad. Nah, yang Anda pilih adalah MTS Muhammad. Iya. Oke. Jadi dari materi yang singkat dan padat ini, itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian untuk kedepannya menyesuaikan diri dengan MTS Muhammadiyah dengan baik dan benar. Baik belum tentu benar, itu benar. Baik belum tentu benar, betul atau tidak? Jadi Anda masuk di MTS Muhammadiyah ini adalah sangat baik dan benar, efektif dan efisien. Efektif itu baik, menghasilkan hasil yang baik. Efisien itu tepat guna, efektif dan efisien, baik dan berguna. Karena benar belum tentu baik. Baca Al-Quran benar atau tidak? Baca Al-Quran itu benar atau tidak? Benar, betul? Tapi kalau ketika waktu orang istirahat untuk baca, tepat atau tidak? Baik. Benar atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Kalau pas baik lagi, baca Al-Quran baik. Tapi kalau mengganggu waktu istirahat orang sementara tidur, itu tidak benar. Begitu baik belum tentu benar. Benar belum tentu. Kalau benar sudah tentu baik. Tentu baik kalau benar. Tapi kalau baik belum tentu benar di tempatnya. Baca Al-Quran baik, tapi kalau di tempat orang yang manis kedik, itu tidak benar. Di diskotik sementara orang mau ada baca Al-Quran, hanya ngomongin Al-Quran, itu tidak benar. Walaupun Al-Quran itu baik. Begitu. Kesimpulannya pada dasarnya adalah perhatian kalian. Pelajar efektif atau tidak adalah perhatian kalian tentang pendidikan itu sendiri. Walaupun Anda sekolah di sekolah yang paling indah, yang paling megah, yang paling bonafit, paling istimewa, tapi kalau kalian tidak belajar, sama saja dengan orang yang sekolah di bawah atas. Sama saja dengan orang yang tak sekolah. Akan tetapi kalau walaupun kalian belajar itu di bawah atas, sekolahnya itu tak pakai SEI, tapi kalau kalian belajar dengan efektif dan efisien, maka anak Anda lebih hebat dari sekolah-sekolah yang berbeda. Jadi tergantung daripada kalian. Maka jadi siswa yang paling baik. Jadilah pelajar yang baik, ya. Jadilah pelajar yang baik. Pelajar yang baik itu adalah pelajar yang baik, yang meningkatkan pengetahuan, berubah sikap dari buruk menjadi baik. Itu adalah cara belajar efektif. Begitu. Paham? Kemudian yang terakhir, tata tertib siswa. Ya, tata tertib untuk siswa sebelum 10 menit sebelum apel itu siswa sudah ada di lingkungan sekolah. Apel itu setengah 7. Nanti sebelum setengah 7, 10 menit itu Anda sudah di sekolah. Kemudian
dilarang berkata kotor di dalam ruangan atau lingkungan sekolah, dilarang memakai dan dilarang berpikiran buruk. Oh, itu selama berada di dalam lingkungan sekolah. Itu intinya, toh, inti cara tertib. Kemudian selama jam pelajaran, itu siswa dilarang keluar dari pagar. Paham? Selama jam sekolah tidak boleh keluar dari pagar kecuali itu selama jam sekolah. Selama jam sekolah itu tidak bisa keluar dari pagar. Kemudian selama jam pelajaran, tadi jam sekolah. Selama jam sekolah tidak boleh keluar dari pagar sekolah. Dan selama jam pelajaran tidak boleh keluar dari itu tanda tertib tidak boleh keluar dari. Mau ada guru yang suka marah maupun ada guru yang tidak pernah marah, kalian dilarang keluar dari kelas. Tahu guru yang suka marah? Guru yang suka marah itu ya Pak Guru dan Ibu Guru. Jadi kalau Anda salah, marah. Tapi ada guru yang tidak pernah marah. Anda mancing, Anda tendang, dia tidak pernah marah. Siapa itu? Guru itu adalah buku. Buku itu adalah guru yang tidak pernah marah. Tapi dia tahu. Buku adalah guru yang tidak pernah marah, tapi dia tahu segalanya. Paham? Buku itu adalah guru yang tidak pernah marah, tapi dia tahu segalanya. Ketika Anda tanya tentang pesawat, dia tahu buku itu. Buku yang tentang pesawatnya dia tahu, dia cerita. Pesawat itu cara begini. Ketika Anda bingung tentang fotosintesis, cara tumbuhan memasak makanan pada daun dengan bantuan sinar matahari. Ketika Anda bingung fotosintesis itu apa? Tanya pada buku, guru yang tidak pernah marah, dia tahu, pasti dia jelaskan. Ketika Anda buka persembahan, ini buku ini begini. Ternyata di permukaan daun ada mulut daun yang disebut dengan stomata. Itu buku yang kasih tahu. Begitu. Kemudian Anda berjalan di bawah terik panas matahari, kulit kalian panas. Bisa matahari panas di sana, bisa tapi dari sini. Tanya fisika lagi. Tanya guru yang tidak pernah marah itu. Pasti dia tahu. Oke, jadi guru itu ada dua. Ada berapa? Satu yang suka marah kalau salah, dan yang satu tidak pernah marah walaupun kalian tendang dan pukul, yaitu buku. Jadi saya kembali ke kata tertib tadi. Selama jam pelajaran, mau ada guru yang tukang marah maupun ada guru yang tidak pernah marah di dalam kelas, ada buku, itu kalian tidak boleh keluar dari kelas, karena selama itu masih ada guru toh. Kalau tidak ada ibu guru dan pak guru, pasti ada guru buku. Buku itu tetap di dalam kelas, berarti otomatis setiap hari itu ada guru di dalam kelas. Sehingga selama ada jam pelajaran, siswa dilarang keluar dari kelas. Kalau tidak ada guru yang marah, tanya di guru yang tidak marah. Buka buku. Semakan kesempatan jam belajar itu. Paham kalian? Kemudian mengenai seragam. Hari Senin itu pakai putih biru. Biru toh? Putih Senin Selasa. Rabu Kamis itu pakai batik. Jumat Sabtu pakai ulang. Biasa kalau Sabtu
satu itu cuma olahraga, hari Sabtu itu pramuka. Pramuka kalau ada. Tapi kalau tidak pakai olahraga. Jadi Senin Selasa itu putih biru, kemudian Rabu Kamis itu batik, dan Jumat Sabtu itu adalah olahraga. Ya, kalau ada pramuka hari Sabtu pakai pramuka. Sudah jelas? Sudah jelas? Saya ulang satu kali lagi. Ulang satu kali lagi. Siapa pendiri Muhammadiyah? Kiai Haji Ahmad. Tahun berapa didirikan? 1912. Tanggal 6/18. Oke. Sudah? Paham semua? Ya. Pokoknya didirikan tahun 1912 di Yogyakarta. Ya. Di Yogyakarta. Oke. Jadi ada pertanyaan satu lagi boleh? Terakhir penutup, pertanyaan penutup untuk merangsang pikiran kalian. Ya, merangsang. Kalau merangsang, merangsang itu menarik perhatian. Ya. Sekolah di SD itu berapa tahun? 6 tahun? Apa yang kalian tahu? Selama 6 tahun. Apa yang Anda belajar? Yang paling dasar yang Anda belajar itu apa? Belajar menulis dan membaca. Nah, paling dasar dan tadi. Ketika Anda masuk di kelas 1, itu ibu guru kasih ajar apa? ABC itu apa? Huruf. Sekarang saya tanya. Perhatian semua. Saya tanya. Paling pertama, apa itu huruf? A itu huruf, B itu huruf. Nah, apa itu huruf? Tahu apa itu huruf? Apa itu? A itu apa? Ya, huruf itu adalah lambang. Kalau bunyinya A, berarti lambangnya pasti tulis begini. Ain. Kalau saya kasih bunyi bilang A, oh lambangnya ini. Saya kasih bunyi bilang M, oh lambangnya ini. Saya kasih bunyi bilang U, lambangnya ini. Jadi huruf adalah lambang Bu. Mungkin sekian penutup dari kami. Ya, sudah jam 10. Jadi saya tutup sesi pertama dengan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.